Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 10 SSD kelas RA akan mempresentasikan hasil dari tugas praktikum modul 8. Yang pertama, kami menggunakan library ISLR untuk statistik data. Selanjutnya yaitu library SPLines memfasilitasi pemodelan dan analisis. Selanjutnya adalah library Boot untuk menggunakan metode bootstrap yang menghasilkan estimasi interval kepercayaan, uji hipotesis, validasi model, dan analisis statistik lainnya. Yang selanjutnya yaitu memanggil dataset dengan menggunakan package headwake. Outputnya seperti pada program. Selanjutnya melakukan regresi polinomial dan step function. Dihasilkan intercept, estimate, STD error, t-value, menggunakan LM function untuk memprediksi wake dengan menggunakan pangkat 4 polinomial, yaitu X poli, X, 4. Kemudian perintah dari poli memperbolehkan kita untuk menghindari penulisan formula yang panjang. Fungsi akan mengembalikan sebuah matriks yang mana kolom merupakan basis dari ortogonal polynomials. Hal ini mengartikan bahwa setiap kolom adalah kombinasi linear dari variabel X, X pangkat 2, X pangkat 3, dan X pangkat 4. Kita dapat menggunakan fungsi poly untuk menghitung langsung H, X pangkat 2, X pangkat 3, dan X pangkat 4. Kita juga dapat melakukan ini dengan memasukkan argumen raw sama dengan true pada fungsi poly, yang mana argumen tadi dapat dilihat bahwa tidak mempengaruhi terhadap model yang signifikan. Cara lain untuk melakukan fit model, yang mana menunjukkan fleksibilitas dari formula. Contohnya yaitu dapat menggunakan fungsi wrapper 1. Hanya koefisien saja yang ditampilkan, nilainya standar error, t-value, dan p-value tidak ditampilkan. Untuk output dari programnya dapat dilihat pada kode di layar. Yang kedua, menggunakan fungsi cbin untuk membuat matriks dari kolerasi vektor. Sehingga fungsi dapat digunakan sebagai wrapper, hanya koefisien saja yang ditampilkan. Nilai standar error, t-value, dan p-value tidak ditampilkan. Selanjutnya, 2B. Membuat sebuah grid dari variabel H. Fungsi predict gunakan untuk memprediksi model dan untuk melakukan pengukuran error terhadap model ini. Lalu membuat plot dan menambahkan fit dari pangkat 4 polinomial. Untuk plotnya dapat dilihat seperti pada layar. Plotnya yaitu degree 4 polinomial. Kurva biru solid adalah polinomial berderajat 4 dari wedge dalam ribuan atau dolar sebagai fungsi X. Dicocokkan dengan kuadrat terkecil. Kurva putus-putus menunjukkan interval kepercayaan sekitar 95%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Johannes. Jadi selanjutnya, bentar ada, oke. Jadi selanjutnya ada fungsi predik. Nah di sini kita akan mempredik nilai dari fit 2. Setelah dipredik akan menghasilkan output 6,84252727. Nah, kemudian dari hasil ini merupakan perbedaan maksimum antara prediksi dari dua model, yaitu antara prediksi dari Preds 1 dan Preds 2. Dihitung dari mengambil nilai mutlak selisih dari selisih prediksi dan mencari nilai maksimumnya. Kemudian ada hipotesis tes. Jadi hipotesis tes itu untuk memutuskan pangkat berapa yang akan digunakan. Nah, pada model ini, fitting model dilakukan dengan jangkauan dari linear ke pangkat polinomial dan mencari model yang paling sederhana yang mana cukup menjelaskan hubungan dari wedge dan edge. Maka dari itu akan menggunakan analisis of variance atau ANOVA yang memerintahkan untuk melakukan tes null hipotesis bahwa model M1 cukup untuk menjelaskan data terhadap hipotesis alternatif yang memerlukan kompleks model M2. Nah, jadi menggunakan fungsi ANOVA kepada M1 dan M2 merupakan
prediktor yang merupakan model bertaut. Jadi model bertaut ini prediktor di M1 harus merupakan subset dari prediktor di M2. Dalam hal ini mencocokkan 5 model berbeda dengan secara berturut-turut membandingkan model lebih sederhana dengan model yang lebih kompleks. Nah, pada baris kode ini terdapat fit 1 sama dengan LM wedge, H, dan data sama dengan wedge. Nah, diteruskan pada fit 2. Nah, di fit 2 ini cuma hanya ditambahkan H2. Jadi setelah itu kita menampilkan ANOVA pada fit 1, fit 2, fit 3, dan fit 4, dan fit 5. Nah, ini merupakan hasil dari ANOVA-nya. Setelah itu kita disuruh membuat coef summary. Jadi dalam coef summary fit 5, coef summary. Nah, coef summary ini untuk mendapatkan p-value dari mengeksploitasi fakta bahwa poli dalam kurung membuat polinomial ortogonal. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi hasil p-value-nya sama dan faktanya kuadrat T statistik sama dengan F statistik dari fungsi ANOVA. Misalnya, nah jadi kita tulis misalnya 11,98 minus 11,983 di pangkat 2. Nah, setelah ditulis maka hasil yang didapatkan adalah 143,5923. Jadi setelah itu kita akan membahas menggunakan ANOVA untuk membandingkan ketiga model ini sebagai berikut. Jadi kita bandingkan lagi ANOVA-nya antara fit 1, fit 2, dan fit 3. Dan terdapat output yang ditampilkan seperti yang di layar. Setelah itu kita menggunakan uji hipotesis dan ANOVA dapat memilih derajat polinomial menggunakan validasi silang. Lalu mempertimbangkan tugas prediksi apakah penghasilan seseorang lebih dari 250.000 per tahun. Nah, kecuali bahan pertama kita membuat vektor respon yang sesuai dan kemudian menerapkan fungsi GLM menggunakan family sama dengan binomial agar sesuai dengan model regresi logistik polinomial. Baris kode yang di bawah ini tertulis fit sama dengan GLM jika wedge-nya kurang dari 250 dan poli sama dengan H 4 dan data sama dengan wedge, maka family sama dengan binomial. Kemudian membuat prediksi menggunakan fungsi predik. Fungsi 1 untuk membuat variabel respon biner ini dengan cepat. Ekspresi wedge kurang dari 250 dievaluasi menjadi variabel logis yang berisi benar dan salah. Yang GLM memaksa ke biner dengan menyetel benar ke 1 dan false ke 0. Ini kodenya. Pred sama dengan predict. Fit sama dengan new data sama dengan list. H sama dengan H, grade. SE sama dengan T. Untuk mendapatkan interval kepercayaan, kemudian kita akan membahas untuk mendapatkan interval kepercayaan. PR sama dengan Y sama dengan 1, kita menggunakan transformasi sebagai berikut. P-fit sama dengan eksponen pred fit dari data yang kita sudah buat tadi, menggunakan data fit. Terus bench, logit, cbit, cibay, pred fit plus 2, pred SE dari data SE, dot fit, pred fit 2, pred dot SE fit. Atau kita bisa melakukan dengan komputasi probability dengan memilih type sama dengan respon di dalam fungsi predict. Seperti ini contohnya. Pred sama dengan predict, fit sama dengan new data sama dengan list, H sama dengan X, grid, type response. Oke, namun interval kepercayaan yang sesuai tidak masuk akal karena akan berakhir probabilitas negatif. Akhirnya plot sebelah kanan dari gambar bawah ini dibuat sebagai berikut. Nah, baris kode ini akan dijelaskan oleh teman saya, Eksanti Sukmawati. Baik, terima kasih kepada Saudara Charles. Selanjutnya ini kita membuat plot. Plot ini seperti yang di bawah dengan sumbu X-nya itu sebagai umur dan Y-nya itu sebagai WG dengan interval lebih dari 250. Oke, selanjutnya. Nah, analisisnya, tanda abu-abu di bagian atas dan bawah panel menunjukkan age of the high earners dan the low earners, dan kurva biru solid menunjukkan probabilitas yang pas untuk high earners sebagai fungsi age. Jadi yang birunya solid itu yang kuat, yang di tengah itu sebagai fungsi age. Lalu perkiraan interval kepercayaan 95% juga ditampilkan kepada interval kepercayaan yang cukup lebar, terutama di sisi kanan. Bisa dilihat di sebelah sisi kanan itu cukup lebar ya. Dan untuk ukuran sampelnya yang dikumpulkan pada data ini sangat besar, yaitu sekitar 3.000,
dan hanya ada 79 high yang menghasilkan variasi yang sangat tinggi dalam estimasi koefisien dari interval kepercayaan yang lebar. Oke, selanjutnya melakukan fitting step function dengan fungsi cut. Nah, di sini ada tabel cut H4. Nah, di sini terlihat koefisien-koefisiennya. Lalu kita membuat fungsi fit sama dengan lm wedge cut H4 dari data Y, YG. Nah, terlihat kan di sini ada intercept-nya, estimasinya, standar error, dan t-value, juga p-value-nya. Nah, berdasarkan outputnya, itu kategori usia dengan di bawah 33,5 tidak dimasukkan, sehingga koefisien intercept sebesar $90,16 dapat diartikan sebagai gaji rata-rata untuk yang mereka memiliki usia di bawah 33,5 tahun. Dan koefisien lainnya dapat diartikan sebagai gaji tambahan rata-rata untuk kelompok usia lainnya. Selanjutnya, spliness, di mana dengan melakukan fitting pada dataset WG dan H menggunakan spline regresi sederhana, contohnya sebagai berikut. Nah, pada kode ini merupakan kode dengan membuat spline. Oke, lanjut. Nah, ini ada grafiknya, di mana opsi DF untuk menghasilkan spline dengan simpul pada kuantil seragam dari data. Dengan simpul yang telah ditentukan yaitu 25, 40, dan 60. Selanjutnya, nah, di sini ada dimensinya atau ukurannya gitu, yaitu ada 3000 baris dan 6 kolom. Lalu ada juga untuk dimensi dari DF-nya yang sama dengan 6, juga ada 3000 baris dan 6 kolom. Dan ada atributnya dari dari DF-nya yang sama dengan 6, yaitu ada 33,75, 42, dan 51. Nah, dalam hal ini, R memilih simpul pada usia 33,75, 42, dan 51, yang sesuai dengan presentil usia ke-25, ke-50, dan ke-75. Lalu selanjutnya memasang spline alami dengan 4 derajat kebebasan. Di sini praktikkan menggunakan derajat kebebasannya 4. Terlihat di sini DF sama dengan 4. Ini ada grafiknya, smoothing spline. Lanjut, Bang. Nah, smoothing spline ini yang warna ditunjukkan oleh warna merah. Lanjut, Bang. Nah, untuk selanjutnya itu kita mendefinisikan smooth spline-nya dengan derajat kebebasan 16. Lalu ada pun fit 2 dengan derajat kebebasan 6,79. Oke, nah 6,79 ini merupakan derajat kebebasan residual yang tersisa dari model regresi. Artinya semakin besar derajat kebebasan residual, maka semakin banyak informasi yang ada dalam data yang tidak digunakan oleh model. Atau dengan kata lain, semakin banyak fleksibilitas model untuk menyesuaikan data menjadi indikasi baik atau buruk tergantung pada konteksnya. Terlalu banyak derajat kebebasan, residual malah bisa menunjukkan overfitting, sementara terlalu sedikit juga bisa menunjukkan underfitting. Maka kita perlu menentukan derajat kebebasan yang pas. Oke, sekian dari saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Muhammad Hanif. Dipersilakan. Terus selanjutnya kita membuat plot untuk menetapkan DF sama dengan 16. Fungsi tersebut kemudian menentukan nilai lambda, mana yang menghasilkan 16 derajat kebebasan. Dalam panggilan kedua ke smooth.spline, kita memilih tingkat kehalusan dengan cross validation dan menghasilkan nilai lambda yang menghasilkan 6,8 derajat kebebasan. Melakukan regresi lokal dengan melakukan fungsi plus. Lalu selanjutnya melakukan plot lagi dengan judul local regression. Melakukan regresi linear lokal menggunakan rentang 0,2 dan 0,5, yaitu setiap lingkungan terdiri dari 20% atau 50% dari pengamatan. Semakin besar rentangnya, semakin halus pasnya. Lalu selanjutnya cross validation untuk regresi polinomial. Melakukan fitting regresi polinomial untuk memprediksi variabel Y menggunakan variabel A dengan menggunakan cross validation untuk memilih derajat optimal untuk polinomial. Dari coding di atas ini dihasilkan output akan berupa vektor delta yang berisi nilai delta untuk masing-masing model regresi polinomial yang diuji, yaitu sebanyak 10. Ini akan memberikan informasi tentang bagaimana performa model regresi berubah saat kompleksitasnya bervariasi. Semakin rendah nilai delta, semakin baik performa modelnya.
Lalu kita membuat plot lagi. Dari plot ini, dengan derajat sebanyak 4 merupakan derajat optimal untuk polinomial yang dipilih oleh cross validation. Melakukan tes null hipotesis model M1 cukup untuk menjelaskan data terhadap hipotesis alternatif bahwa model yang lebih kompleks yang diperlukan menggunakan 10 derajat polinomial X. Maka selanjutnya akan dijelaskan oleh Irham. Lalu di sini kita akan membuat sebuah analisis of variance table-nya. Kita membuat dengan membuat LM1, LM2, LM3 sampai LM5, lalu membuat tabel ANOVA-nya. Didapatkan bahwa ANOVA p-value menunjukkan bahwa regresi derajat polinomial tingkat 2, 3, dan 4 memberikan kesesuaian yang wajar dengan data. Di antaranya polinomial urutan kedua memberikan kesesuaian terbaik untuk data di mana sebagai metode validasi silang memberikan kecocokan terbaik pada derajat polinomial 4. Next, Bang. Lalu di sini kita akan membuat sebuah plot dengan derajat 3 dan 9 pada polinomial fit. Di atas merupakan plot dengan dua garis regresi polinomial, satu dengan polinomial berderajat 2 dan yang lainnya dengan polinomial berderajat 4. Next, Bang. Lalu kita membuat sebuah plot lagi yang dihasilkan yaitu cross validation menunjukkan bahwa kesalahan uji minimum untuk pemotongan polinomial ke-8 pemotongan, kemudian training data dengan potongan K8. Next, Bang. Dengan demikian, outputnya adalah grafik yang menampilkan titik-titik data dengan warna abu-abu dan garis regresi yang telah diprediksi dengan warna hijau gelap, yang menunjukkan hubungan antar umur dan gaji menurut model regresi linear generalis dan variabel umur yang dipotong menjadi 8 kategori. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.